Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak dari Jakarta. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Sirot. Eh, Gimana kabarnya semua? Jadi di masa pandemi ini memang sulit. Kalian tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, dan jika ingin keluar tetap dijaga protokol kesehatannya ya. Nah, kita hari ini akan memasuki materi baru, yaitu tentang hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Sebetulnya hak asasi manusia itu apa sih? Jadi hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh sejak lahir oleh seseorang atau individu yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi HAM ini itu sifatnya melekat dan universal, dan tidak ada institusi apapun maupun lembaga apapun dan pihak apapun yang berhak mengganggu hak asasi yang sudah dimiliki manusia itu sejak lahir. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan sebetulnya HAM itu terdiri dari apa aja sih, dan macam-macam. Jadi HAM itu banyak. HAM bisa diartikan sebagai kebebasan ekspresi, kemudian hak untuk mendapat kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan hidup yang layak, kemudian ada hak kebebasan beragama, jadi atau hak untuk hidup tenang, terhindar dari rasisme, diskriminasi, atau dalam proses penegakan hukum tidak ada yang bersifat membeda-bedakan, artinya semua setara di mata hukum gitu. Jadi Bapak akan mulai dari hak kebebasan berekspresi, yaitu yang mana tertuang dalam pasal 28E ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum secara lisan maupun tulisan, yang artinya ini menjadi landasan demokrasi atau landasan hidup di negara Indonesia. Jadi mengapa sebetulnya hak asasi manusia itu dijamin? Karena hak itu sifatnya sudah melekat dan negara berhak menjamin itu. Maka dari itu tiap-tiap warga negara yang menyampaikan ekspresinya di muka umum atau mengemukakan pendapatnya itu dijamin oleh negara, dan tidak ada satupun pihak yang berhak mengganggu hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sebetulnya setelah HAM ini prosesnya cukup panjang. Dari sisi historis sebetulnya ketika revolusi Prancis di Eropa itu dulu, ketika Raja Louis XIV memiliki semacam adagium atau Liestat Imoa, artinya negara adalah saya. Ketika itu Raja Louis mengatakan seperti itu, dan kemudian semasa pemerintahan Raja Louis bertindak secara sewenang-wenang, yang kemudian ada rangkaian atau sebab-sebab atau akibat yang memunculkan bahwa negara perlu landasan hukum untuk seseorang tidak dapat berlaku sewenang-wenang. Nah, kurang lebih secara historis HAM bisa berangkat dari situ. Kemudian Bapak akan sedikit menyinggung hak mendapat kesehatan dan hak memperoleh pendidikan, yang mana tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu tidak ada institusi apapun yang tidak
mendukung atau menjamin tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak tertuang juga bagaimana atau syarat dan ketentuan berlaku. Jadi artinya seluruh warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, bagaimana kawan-kawan atau murid-murid bisa menyikapi terkait situasi atau realitas hari ini, di mana hari ini kita sedang mendapatkan badai besar yang bernama pandemi COVID-19 yang akhirnya membuat beberapa teman-teman atau adik-adik tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan biaya, baik yang ditenggarai karena orang tua yang terkena pemutusan hak secara sepihak atau PHK, kemudian ada pengurangan gaji yang mana itu sangat memberatkan keluarga apabila di dalam keluarga tersebut memiliki semacam banyak keluarga 5 sampai 6 lah. Artinya kan itu yang menjadi problem. Nah, sebetulnya negara itu sudah menyiapkan atau negara itu berhak mengantisipasi adanya pandemi, kemudian harus mencarikan solusi bagaimana ketika anak tidak bisa membayar dan semacamnya. Nah, selanjutnya hak memperoleh kesehatan. Hak memperoleh kesehatan ini sangat kompleks, apalagi realitas hari ini BPJS yang pengelolaannya mendapat semacam ujian atau bagaimana BPJS tidak bisa dikelola dengan baik, yang akhirnya masyarakat atau hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan menjadi semacam dalam tanda kutip sangat sulit. Nah, yang ini menjadi trouble atau masalah besar yang harus dihadapi oleh negara di masa pandemi hari ini. Bagaimana hak atas kesehatan juga dijamin dalam konstitusi yang mana mensejahterakan kemakmuran rakyat dan melindungi segenap bangsa dan negara. Mungkin materi itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa jika ingin keluar tetap dijaga juga protokol kesehatannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.